Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya Bambang Purwoko, masih di Bambang Purwoko Channel. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat istimewa, yaitu Pak Willem Wandik. Beliau adalah Bupati Puncak tahun 2013, 2018, dan 2018-2023. Bagi masyarakat Papua maupun khususnya generasi muda Papua, bahkan di daerah-daerah lain di Indonesia ini, sosok Willem Wandik bukanlah sosok yang asing. Beliau dikenal sebagai pemimpin muda yang sangat energik di Papua. Walaupun sekarang beliau adalah Bupati Puncak, tetapi pengaruh kepemimpinannya sudah sampai meluas ke seluruh wilayah Papua. Nah, kali ini saya ingin ngobrol santai, bincang santai dengan beliau tentang persoalan-persoalan di Papua, khususnya tentang masalah bagaimana membangun Papua yang lebih damai, membangun Papua yang lebih sejahtera. Pak Wandik, selamat datang di Bibit Channel. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Kita bersama audiens yang sangat luas di seluruh Indonesia dan juga di Papua khususnya. Saya ingin ngobrol santai, Pak. Bertanya tentang kiat-kiat Pak Wandik memimpin masyarakat di Papua. Nah, saya melihat aktivitas yang sangat luar biasa, menangani COVID, membagikan PKH kepada masyarakat, menyapa masyarakat di hampir semua distrik, di pedalaman gitu. Pak Wandik terlihat sangat energik, tetapi juga terlihat sangat segar. Itu apa rahasianya, Pak? Menjaga stamina. Jadi kita hanya tidak perlu bikin rasa beban masalah, apalagi melayani masyarakat. Keadaan itu kalau kita semakin takut, semakin kita tegang, semakin kita menghindari terus ketakutan yang berlebihan, pasti mempengaruhi semua energi kita. Jadi seni hidup saja. Seni dalam hidup, seni dalam memimpin. Seni dalam memimpin. Nah, itu. Tahun 2011, 2012, Kabupaten Puncak dikenal sebagai daerah yang waktu itu konflik sosial karena persiapan pilkada, korbannya sangat banyak, efeknya juga luar biasa, pendidikan menjadi macet, masyarakat mengungsi. Tapi begitu Pak Wandik terpilih sebagai bupati tahun 2013, kemudian berhasil melakukan rekonsiliasi, melakukan perdamaian masyarakat. Itu apa waktu itu, Pak? Kunci keberhasilan mendamaikan masyarakat yang berkonflik itu? Yang pertama, saya anak daerah. Karena anak daerah orang Puncak, suku Damal, suku Dani yang ada di daerah itu yang pertama. Dan dikenal baik oleh masyarakat. Yang kedua adalah tanggung jawab saya sebagai pada saat kita berjuang kabupaten itu. Ketika memperjuangkan kabupaten itu, sehingga saya punya tanggung jawab kalau namanya terjadi konflik. Kalau misalnya disebut dengan perang, tapi kami ganti lagi menjadi pertikaian antara kelompok. Kalau perang itu kan antar negara. Kalau seperti ini kan hanya pertikaian antara kelompok dan saudara dengan saudara. Karena itu hal biasa dan itu adalah nilai-nilai yang ada di daerah pegunungan ini. Dan itu bukan hal baru, tapi hal biasa dilakukan oleh kelompok itu karena ekspresi ketidakpuasan, ekspresi mencari keadilan, memang diwujudkan dengan pertikaian ini. Nah, itu sehingga saya mengerti persoalan itu dan saya memahami persoalan itu. Itu pendekatannya seperti apa, Pak? Yang pertama, itu kalau persoalan untuk menyelesaikan konflik sosial seperti ini, dia harus memahami dan mengerti tentang persoalan. Itu harus mengerti. Dan dia orang tokoh, dia harus tahu budaya dan tahu adat. Nah, itu kalau dia sudah memiliki itu, dia bisa menyelesaikan dan mengolah, bisa dikatakan diagnosa masalah. Kalau orang dokter, bagaimana orang sakit, diagnosa. Dan Pak Wandik mempunyai saya ada punya cara diagnosa untuk bisa menyelesaikan. Luar biasa. Bisa itu. Setelah mendiagnosa, lalu kemudian kan
menentukan apa obatnya apa nih? Memang ada proses mengerti tentang prosedur, ada tata cara itu harus kita ikuti. Oke. Ya. Lalu yang paling penting itu bagaimana kita menyamakan antara kelompok sebelah dan kelompok sebelah. Nah itu harus ada punya keinginan bersama. Contoh itu kalau seandainya ketika terjadinya korban manusia, di sebelah berapa orang, di sebelah berapa orang. Nah itu ada adat istiadat itu ada. Maka kita harus mengikuti itu. Lalu kita memahami dan mendalami dulu. Nah ini yang penting. Harus mendalami dulu dan menjiwai dulu. Kan waktu itu kelompok itu jumlah korban mencapai berapa? 60-an orang ya? Iya, hampir secara kelihatan sekarang itu hampir 51 atau 50 orang. 50-an. Tapi sampai dampak itu pasti sampai dengan banyak. Lebih dari 50-an ada itu. Dan kemudian saya dengar juga pemerintah daerah melakukan semacam bayar kepala. Itu maksudnya bagaimana Pak itu? Nah itu dia. Jadi pada saat itu ada namanya kewajiban pemerintah. Dalam arti bukan untuk mendukung konflik, tapi karena akibat pasca pilkada itu pecahlah konflik itu, sehingga di dalam itu ada terjadi korban. Maka pemerintah harus hadir di situ karena masyarakat Papua di pegunungan pada umumnya itu nilai kepala itu dihargai dengan bayar kepala istilahnya. Bayar kepala. Dan itu memang secara turun-temurun moyang itu ada begitu. Ketika mereka ada pertikaian, ketika korban, panglima atau pokok perang itu bertanggung jawab. Ketika keluarganya diminta untuk bayar sekian, ya mau dan tidak mau harus. Contoh, dihargai dengan kulibia. Nah, contoh, Isaniwaka, Songolawongla. Nah ini hal-hal ini itu tingkatan kulibia yang tertinggi. Dan begitu pun juga orang suku Damal, suku Dani, suku Moni, suku Me, suku Danin, Duga ini ada punya nilai-nilai itu ada gitu. Dan pemerintah membantu untuk bayar kepala itu. Iya, dan sehingga pada saat itu kita menyiapkan dana cukup besar di atas 40 miliar lebih. Tapi itu dibagi dua, sebelah menyebelah. Nah itu disiapkan oleh pemerintah dan pada saat itu saya jadi masih kepala Bapeda pada saat itu dan merancang semua itu dan pada saat itu Pak Bupati, Sekda dan juga teman-teman keuangan dan lain orang jadi pusing. Kenapa harus kita bayar kepala? Dan kami diskusi panjang karena kami yang mengerti tentang hal ini. Dan Pak Wandik waktu itu yang meyakinkan mereka memang ini solusinya. Kalau tidak lakukan seperti ini, masalah tidak pernah akan selesai. Nah, maka harus negara dalam arti pemerintah harus mengadir, terus bagaimana untuk menjembatani. Dan mereka anggap bahwa persoalan itu karena akibat agenda negara yaitu pasca pilkada. Disitulah menjadi maknanya di situ. Kita ambil itu, oke, saya tanggung jawab. Kebijakan pemerintah masuk dalam konteks budaya. Tapi untuk bisa menyelesaikan dan bisa kedua belah menerima dan setelah selesai daerah itu bisa ciptakan kedamaian untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah maupun antar kelompok juga bisa menyatu damai bisa jalan seperti itu. Betul hebat. Artinya dengan terselesaikannya konflik ini maka kemudian masyarakat kembali rukun ya waktu itu bakar batu perdamaian dan setelah itu kegiatan pembangunan bisa dilakukan dengan baik. Betul. Gitu. Jadi tugu yang saya buat di puncak itu ada tugu demokrasi. Tugu demokrasi. Itu apa maksudnya Pak? Ketiga sejarah sebelumnya dipilih oleh DPR dan ketiga dialihkan ke rakyat, maka di Indonesia ini belum punya, tapi hanya di puncak yang punya. Karena kita ada sejarah itu korban 50 sekian orang, maka itu kami hadirkan Kapolda, Pangdam, terus kami para bupati hadir di situ dan saya sebagai bupati setelah terpilih, oke ini menjadi tugu perdamaian. Tugu perdamaian. Dan di itu menjadi lokasi perang itu ya Pak? Iya, di lokasi perang. Nah, tapi saya dengar juga Pak, setelah itu juga kadang terjadi perselisihan antar keluarga, antar warga masyarakat, baik yang di puncak maupun warga masyarakat puncak yang di Wamkinarama misalnya, di Mimika gitu.
Apa yang Pak Wandik lakukan ini? Karena saya dengar-dengar berhasil juga mendamaikan mereka gitu. Ya, yang pertama itu Papua itu unik dan indah. Oke, unik dan indah. Indah. Ya. Kenapa saya bisa katakan unik dan indah? Karena Papua itu memiliki karakteristik beda, suku beda, Ya. dan ada orang di pesisir pantai, ada gunung, ada lembah, ada di mana-mana. Sehingga disitulah membuat kita jadi indah di situ. Mengapa? Memang kami di suku Dani dan Namal dan Moni. Itu hampir karakteristik pegunungan ini hampir sama. Budayanya sama, semua sama. Nah, dan orang Papua itu kan membutuhkan pemimpinnya. Itu pemimpinnya itu yang luar biasa begitu. Karena di sana itu dari turun temurun, moyang turun temurun tuh mereka mengenal dengan, kalau orang gunung biasa mereka mengenal tuh nagawan, tokoh, pemimpin, memiliki orang adat, dan semua itu ada punya. Kalau teman-teman di pesisir pantai disebut dengan ada Ondo Hapi. Itu pemimpin yang muncul dalam secara alami sudah ada di situ. Mereka tahu bahwa ada turunan pemimpin. Kalau di sini disebut ada keraton, darah biru. Nah itu ada pemimpin-pemimpin. Jadi di sana tahu. Pak Wandik termasuk yang darah biru juga ya? Ya, saya pasti mereka tahu lah itu. Itu orang Puncak tahu. Itu pasti keluarga saya tahu itu. Sendiri, tapi ya. Mereka tahu bahwa orang-orang itu ada tokoh. Mereka tahu. Dan ketika tokoh itu datang, pasti mereka akan dengar. Gitu. Apalagi kalau di Timika. Timika itu bagian dari Puncak. Puncak itu bagian dari Timika. Timika itu Puncak. Timika itu Intan Jaya. Intan Jaya itu Timika. Timika itu Intan Jaya. Pania itu sama. Jadi ini daerah-daerah yang tahun 90 itu sudah pergeseran masyarakat daerah ini turun. Turun ke Timika, membuka daerah itu. Setelah itu orang-orang dari gunung ini, suku Damal, suku Mon itu, suku itu sudah mulai ada di Timika, menjadi miliki wilayah itu, menjadi bersebaran di situ. Sehingga kami sebagai Bupati Paniai, Intan, Puncak, dan sekitar ini Duga, itu kami pun masyarakat ada di situ. Ketika ada terjadi masalah, maka kami punya wajib hadir di sana. Selama ini menerapkan konsep itu ya, hadir. Saya hadir. Saya harus hadir di situ. Walaupun ada Bupati Timika, tapi itu bagian dari Bupati Timika dan Puncak tidak ada beda. Karena itu terjadi masyarakat, dan kalau seandainya itu terjadi keluarga atau masyarakat, maka kami hadir di situ, dan itu pun juga tidak sembarang juga. Tapi harus penguasaan permasalahan konflik itu. Cukup bukan hadir saja atau mungkin ada hal lain yang harus... mau hadapi masyarakat, bukan datang hanya bicara saja. Itu yang menjadi penting pemimpin itu. Jadi apa ya Pak yang harus kita harus melihat itu, menguasai masalah dulu. Melihat persoalan dulu, kelompok sana, kelompok sini, mereka punya masalah apa? Lalu setelah itu baru kita ambil keputusan. Bukan asal kemauan kita, nah itu tidak akan berhasil kita. Jadi kalau misalnya pun pemimpin hadir membawa uang, itu bukan sekedar uangnya ya, tetapi kemampuan menyelesaikan masalah itu. Mungkin yang penting itu, atau bagaimana? Itu dia. Tapi itulah, karena yang pertama mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Baru kedua alam, baru direstui oleh manusia. Jadi 3 alam ini ketergantungan, keterkaitan. Tiga tunggu itu. Tiga tunggu dalam konteks ini berarti Tuhan, alam, kemudian manusia, masyarakatnya. Dalam menghadapi situasi kesulitan itu, apa yang kita ngomong bisa jadi bagus gitu. Karena itu ada karisma lah mungkin. Karisma pemimpinnya itu gitu. Betul Pak. Nah ini semakin menarik, dan saya kira mengarah ke pertanyaan berikutnya Pak. Pak Wandik juga dikenal di pegunungan itu pemimpin yang bisa membangun suasana harmonis di kalangan masyarakat. Jadi setelah berhasil menyelesaikan konflik lalu membangun keharmonisan. Kiat suksesnya membangun keharmonisan itu apa itu? Harus punya komitmen bahwa Bupati adalah bapak dari segala-galanya. Karena satu pemerintahan. Di kabupatennya itu. Kabupaten itu. Itu bapak bagi segala-galanya, mama bagi segala-galanya. Baik itu manusianya, pemerintahannya, alamnya, segala sesuatu yang ada terjadi. Nah disitulah jadi harus menyatakan itu dulu, sehingga semua
masyarakatnya harus diterima. Semua masyarakat Puncak di 8 distrik induk itu nampaknya menerima betul Pak Wandik ya sebagai pemimpin di sana. Saya melihat ada video yang kemarin dilihat nanti ya itu digotong-gotong oleh masyarakat. Kita ngelihatnya sampai merinding begitu. Itu kan menunjukkan penerimaan yang luar biasa. Dan itu bukan hanya di satu distrik, Pak. Di distrik yang lain seperti itu juga kan ya. Nah, itu kita sebagai jembatan antara masyarakat dengan kami, antara pemerintah dengan masyarakat, dan keinginan masyarakat. Dan seperti kemarin terjadi itu kan ya, itu kan kebijakan nasional yang harus dilakukan, dan juga pasca COVID. Ya kita betul-betul kita lakukan apa adanya sudah langsung. Dan masyarakat menunggu hal-hal seperti itulah yang kita lakukan. Itu dia.